Minggu pagi, Jalan Medan Merdeka Barat dipenuhi sekitar 5.000 demonstran yang terdiri atas Ormas DKI Jakarta untuk berunjuk rasa menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok maju dalam pemilihan Gubernur DKI 2017. Lain Ahok, lain Suswono. Beda perlakuan dari PKS ya. Suswono adalah cawagup dari Partai Keadilan Sejahtera yang diajukan oleh PKS Jakarta. Apakah Suswono layak menjadi pemimpin di Jakarta? Pasalnya belum terpilih, cawagup dari PKS ini sudah dilaporkan ke kepolisian atas kasus penistaan agama. Nah, pertanyaannya, apakah kasus ini bakal diproses oleh pihak kepolisian? Meski saya skeptis karena pelakunya adalah Muslim. Beda bila pelakunya dari kalangan non-Muslim. Dan ini adalah sebuah fakta, ya. Warga Jakarta belum lupa sepenuhnya. Demo besar-besaran di Jakarta menuntut agar Basuki Cahayapurnama atau Ahok dipenjara. Peristiwa itu terjadi pada Pilkada 2017. Dan tuntutan itu berhasil. Ahok dipenjara 2 tahun sesuai tuntutan hakim. Menarik di sini adalah sikap dari PKS sendiri, di mana pada saat itu dengan lantang partai ini berteriak agar Ahok diproses hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Salah satu politisi PKS mengatakan bahwa sampai saat ini polemik akibat pernyataan Ahok masih terus bergulir. Tuntutannya agar Polri memproses laporan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara adil dan menjunjung supremasi hukum. Ya, pernyataan ini dikatakan oleh salah satu politisi PKS. Kalau nggak salah dari fraksi PKS DPRD Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2016. Ya, menurutnya siapapun pihak yang diduga melakukan penistaan agama harus diproses hukum tanpa pandang bulu dan tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik apapun itu. Ya, ini menarik ya. Seharusnya Suswono juga diperlakukan seperti itu. Jadi kalau dia diproses di kepolisian ya jangan dikaitkan dengan kepentingan politik apapun ya. Dan pernyataan PKS satu lagi nih ya. Saya kira sudah ada presiden Polri konsisten dan konsekuen dalam menegakkan supremasi hukum terkait hal ini seperti yang terjadi di Bali dan Medan. Lebih lanjut kata politisi PKS ini. Ini menarik buat saya. Apakah PKS berani bersikap tegas seperti itu, konsisten seperti itu ketika terduganya adalah politisi PKS ya. Senada juga dikatakan oleh Presiden PKS pada saat itu yaitu Khoibul Umam. Dia mengapresiasi permintaan Ahok, namun Khoibul menegaskan agar proses hukum harus berjalan. Ya, meskipun Suswono saat ini sudah meminta maaf pada publik, ya tapi sebaiknya Suswono juga diproses hukum. Itu seperti pernyataan dari politisi PKS pada tahun 2016. Khoibul juga mengatakan, saya sampaikan bahwa kita berpegang pada 2 hal, yaitu etis dan yuridis. Saya sebutkan Basuki menyatakan minta maaf secara etis, bagus. Tapi secara yuridis kan tetap harus diproses, kata Sohibul pada saat itu. Nah, mestinya PKS ingat ini ya, pernyataan dari presidennya sendiri. Secara etis, ya itu mungkin Suswono bisa dimaafkan, tapi secara yuridis ya harus ditindaklanjutin ya. Jadi setelah ujaran dugaan penistaan dari Suswono, politisi PKS itu Suswono meminta maaf pada publik. Ya. Jadi Suswono mengatakan ya, apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya, ujar Suswono yang dikutip oleh media resmi PKS. Ya. Namun sejauh ini pengurus PKS baik dari DPD maupun DPP tidak berani bersuara. Mereka hanya
menggunakan kepanjangan tangan mereka untuk membela Suswono lewat pernyataan-pernyataan di media. Ya, mereka mengatakan bahwa sebaiknya kita menjaga kerukunan, menjaga harmoni, tidak bikin gaduh, ya seperti itulah ya. Jadi pertanyaannya, kenapa PKS tidak berani mendorong kepolisian lagi untuk memproses Suswono seperti pada kasus Ahok? Nah, ini jadi pertanyaan menarik ya. Atau mereka takut nanti kalau calonnya akhirnya kehilangan suara pada Pilkada 2024 ini. Dan artinya cita-cita Suswono untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu gagal. Demikian juga dengan ambisi PKS. PKS saat ini kan sudah tidak masuk ke pemerintahan karena dijegal oleh Partai Gelora. Jadi nanti kalau PKS tidak bisa mendudukkan wakilnya di DKI, kan semakin amsyong di PKS.